Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Jadi sebelumnya supaya istiqomah kita baca 10 menit, mungkin setelah ini langsung qomat, langsung sholat isya berjamaah. Artinya supaya dua-duanya kada apa artinya kada kebiasaan di kampung kada ketinggal, nang gawian kita juga kada ketinggal lah. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatus sholah ya. Kemarin kita sampai kepada pasal yang menerangkan mubtilatus sholah ya, pasal yang menerangkan perkara apa saja yang membatalkan sholat. Kemarin ada 14 lah, ada 14 perkara yang membatalkan daripada sholat ya. Yang pertama ialah ya, bil hadas, hadas kecil atau hadas besar ya. Hadas kecil misalnya tekantut ya, apa saja, atau hadas besar, tapi surahnya gambarannya bagaimana sholat. Ketika orang itu sholat hadas besar janabah itu karena kau menggambarkan seperti apa bentuknya. Cuma ada satu ceritanya Al-Habib Jamalul Muhammad Al-Habib Syekh Muhammad Jamalul Lel, abahnya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Beliau kalau di bulan Ramadan itu beliau mempercepat sholat beliau, karena kata beliau saking lezatnya beliau melakukan sholat sehingga beliau mempercepat daripada sholat beliau karena khawatir keluar mani ya. Cuma gambarannya yang hadas besar tadi kada tahu lah, wallahu alam. Dan yang kedua kemarin yang membatalkan sholat ialah yaitu yang kedua dengan ya terjatuhnya, terkenanya sesuatu yang najis jikalau dia tidak mencegahnya langsung ya. Mungkin ada tahi cacak nangkaring tas gugur langsung di kibahnya, nah itu masih kada apa-apa lah. Lain halnya kalau tahinya basah ya kala berikit, nah atau wallahu alam ya. Dan hendaknya juga kita misalkan ada sholat misalkan di mana di sejadah, habis itu ketika kita sujud yang terpenting anggota tubuh kita tadi kada mengenai daripada yang najis tadi, itu kada apa-apa. Sejadahnya misalnya di sejadah ada tahi teke misalkan, tahi teke, nah asal kita jangan tegatuk itu kada apa-apa lah, itu kada apa-apa. Jangan membatal daripada sholatnya, karena tidak boleh orang yang batalkan sholat itu kalau tidak ada uzur ya haram hukumnya lah, tidak boleh. Kemudian yaitu dengan inkishaful aurat ya, terbukanya daripada aurat ya, jikalau dia tidak langsung menutupnya, pintapih ditiup angin ya, langsung tiup angin langsung ditutup, yaitu kada apa, kada batal daripada sholatnya. Dan juga diantaranya yang membatalkan sholat ialah memakan ya, memakan ya sesuatu ya, memakan sesuatu ya, baik secara sengaja wabi aklil ya. Dan yang keempat ialah anutki biharfen au harfin mubhimin amdan ya, dengan nutuk ya, di dalam sholat kita berbicara bernutuk dengan kadar satu huruf ya, atau dua huruf tapi paham ya, memahami, maka tapi sengaja itu batal ya. Mungkin dengan niat melarang orang tapi dengan satu huruf, tapi sengajalah, sengaja. Kemarin sudah disampaikan insyaallah. Al-mufattir amdan, dengan melakukan sesuatu apa saja yang membatalkan puasa
apa saja yang membatalkan puasa di dalam sholat pun juga batal. Apa saja yang membatalkan puasa di dalam sholat pun juga batal lah, batal. Misalnya apa saja yang membatalkan puasa? Misalkan seperti ada sesuatu misalnya yang sudah keluar dari tenggorokan, ya kan, sudah keluar ditaguk lagi di dalam sholat pun juga batal. Atau ada sisa daging bakas saruhan atau kada boko kumur, itu juga makanya disunahkan itu imsak ya. Imsak itu menahan artinya. Makanya sebelum azan itu 15 menit imsak kan. Imsak itu artinya menahan, masih belum masuk waktu imsak. Tapi sunnah untuk menahan supaya ketika dia mengawali daripada ibadahnya puasa itu sudah bersih, artinya itu diantaranya lah tujuannya imsak. Kemudian Kemudian apalagi? Wabil aklil kasir nasian, makan banyak lah. Dengan makan ketika di waktu sholat dia makan banyak itu lupa, batal juga sholatnya. Karena apa? Karena bedanya kalau puasa makan banyak lupa kada apa-apa, rezeki ya kan. Tapi kalau sholat kada tetap batal ya. Di sini kemarin udah sampaikan gak kadar daripada banyak sedikitnya itu seperti apa. Sim-sim jar. Sim-sim itu apa kok? Apa namanya? Sim-sim itu napa nang diuntuk tuh nang ronde itu wijen. Nah, wijen itu dengan kadar seperti itu ya, sedikit lah. Beda di sini kan al-mufattir, dengan melakukan sesuatu apa saja yang membatalkan puasa juga batal di dalam sholat. Dan juga wabil aklil kasir ya, nasian, orang makan apa saja yang banyak walaupun dia lupa tetap daripada batal. Dan juga kemarin salasa harakatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 kali bergerak berturut-turut walaupun dia lupa batal. Begaru 1, 2, 3 batal. Atau di depan ada, misalkan kita sholat, kita di belakangan, di muka batal makmumnya, kita harus mengisi daripada sop yang kosong tadi, maka melangkah 1, 2 stop dulu biar tidak terhitung 3, stop berdiam sebentar kemudian melangkah lagi 1, 2 lah, kita isi sop yang kosong di muka tadi. Karena disebutkan juga bahwasanya orang yang memutus sop ketika kiri kanannya sudah mengangkat takbir tapi dia masih berbicara dengan perkara pembicaraan hal dunia, itu adalah minal kabair katanya, termasuk daripada dosa besar, dan juga bisa mewariskan su'ul khotimah. Jadi misalkan kita sebelah kanan kita sudah mengangkat takbir Allah, imam sudah angkat takbir nih ya kan, tidak, makmumnya di belakang ya, di belakang akhirnya kiri sudah sudah angkat takbir, kanan sudah, kita berdua di tengah berpenderan perkara dunia. Nah ini bahaya, artinya jangan sedangkan ya kesempurnaan sholat itu adalah menutup daripada sop yang kosong ya kan, bukan kita di dalam sholat malah mengganggu orang sehingga kita memutuskan sop mereka karena dengan pembicaraan kita pembicaraan dunia lah, itu juga dikatakan minal kabair, termasuk daripada dosa besar lah. Kemudian setelah ya salah saharakatin mutawaliyatin walau sahwan, walaupun dia lupa lah. Lain halnya orang nang uzur, ada bekurap tahan begaru, itu kada apa-apa lah. Cuma ada beberapa anggota tubuh ya yang melebihi 3 kali yang tidak dibatalkan, tapi khafif ringan, seperti jari, bibir, mata ya kan, itu tidak membatalkan daripada kalau lebih. Makanya kalau begaru gatal diakali, tak tempel jarinya sambil bergerak, kada apa 10 kali kada apa lah, itu kada apa. Dan juga tapi ya juga bisa membatalkan sholat jikalau 1 kali gerakan pun bisa membatalkan sholat jikalau dia niat main-main lah, dengan niat liib, dengan niat main-main. Misalkan dalam sembahyang ada kawan yang hendak mengambil misalkan lalunya nah itu juga niat bergaya lawan kawan, itu hati-hati, artinya membatalkan daripada sholat lah. Jadi walaupun 1 gerakan tapi dengan niat main-main juga membatalkan daripada sholat lah. Kemudian wadorbah al-mufritah ya, dorbah, pukulan yang berlebihan ya, pukulan yang berlebihan ya, seperti misalnya kan laki jadi imam, bini jadi makmum lah, akhirnya lakinya salah, makmumnya mendabuk gancang pada ke paha, anak ada boleh tegarak seluruh anggota tubuhnya, ada boleh lah, juga batal. Kemudian al-wasbah fahisyah ya, al-wasbah fahisyah, loncat ya, loncat dengan sekiranya melangkah tadi dengan
sekiranya anggota tubuhnya itu bergetar mengisi sop yang kosong walaupun satu langkah takut peluncat, itu juga termasuk membatalkan daripada sholat. Kemudian apa? Ziyadati ruknin fi'lin amdan, ya, menambah daripada rukun fi'li dengan sengaja. Apa misalkan ketika itu misalkan kita sujud, ya, sujud di akhir ini hendaknya juga ingat, artinya banyak di antara kita sujud di akhir itu jangan sampai takwil. Ini rukun qasir, ya. Sujud itu adalah rukun qasir. Kalau kita takwil, ya, kalau kita memperpanjang daripada akhir sujud kita lebih daripada kadar bacaan daripada tasyahud atau tahiyat dan selawat, maka tidak boleh, sholatnya itu batal sholatnya. Karena apa? Rukun qasir dibikin. Jadi hendaknya mungkin ya kita bisa kemudian apalagi ihdinas siratal mustaqim. Kalaunya kita bacaan kita itu panjang, sekiranya lebih daripada bacaan itu kada boleh lah, kada boleh. Memang artinya paling dekatnya hamba kepada Allah itu ketika sujud, ya, jangan juga membanyakkan doanya sehingga sujudnya tadi lawas benar lah, itu sholat hajat. Kalau anaknya itu sholat hajat lah mungkin. Dan juga dikatakan tagaddam ala imamihi bi ruknin fi'lin, ya, mendahului imamnya dengan dua rukun fi'lin, ya, atau tahalluf bihima bi ghairi uzrin, atau terlambat, ya, menyalahi. Misalkan imam sudah ruku, kita masih santai, imam iktidal, kita masih berdiri juga, imam ketika ingin mengarah ke sujud, itu batal salat kita lah. Lain halnya kalau orang tadi uzur, orang tua atau sakit awak, nah itu kada apa-apa lah, itu beda, itu kada apa-apa lah. Orang yang sakit atau ada sakit apa kan misalkan, kemudian apa, niat qot'is sholat, niat memotong memagat sholat, aku putus dia sembahyang, nah itu termasuk juga batal. Atau ta'liqu qot'iha bisyai'in, menggantungkan niat untuk memutuskan sholat dengan sesuatu, ya, bilanya hujan najar aku mau batal sholat, nah itu mentaklik, menggantungkan niat untuk memutus sholat, itu juga termasuk membatalkan sholat. Seperti yang sampaikan iwak, ya, tahu bilanya iwakku ditanggung kucing, aku mau batal sembahyang, nah itu juga termasuk batal daripada sholat. Kemudian taraddud fi qot'iha, ya, ragu-ragu di dalam memutuskan daripada sholat, aku ini membatalkan, itu termasuk juga membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya, karena ya kita al-faslun alladzi yalzamu fihi salasatul imamah arbaun, ya, alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arbaun, yang mana ketika kita sholat wajib kita menambah imaman. Bagi seorang imam itu ada empat sholat, ya, ama kita makmuman wajib menambah makmuman. Kalau kita kada pakai makmuman, ya kada sah sembahyang kita lah. Kalau kita ingin berpisah mufarakah, beda. Jadi imam ini ada kalanya wajib dia untuk menambahkan niat daripada imaman. Yang pertama, orang niat sholat itu kan pertama adalah usolli itu sengajaku, artinya al-qasad, ya, dengan niat usolli, sengajaku niat, ya, usolli sengajaku niat sholat, ya, kemudian zuhri ta'yin, menerangkan sholat apa, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, itu wajib. Usolli zuhri fardo, yang ketiganya fardo. Jadi pertama qasad niat sembahyang, kedua adalah apa, menerangkan sembahyang apa inya lah. Kalau inya kada menerangkan ini sembahyang apa, maka termasuk daripada sunnah, akhirnya sunnah mutlak, ya, dengan menerangkan sholat usolli, ya, subuhi atau usolli zuhri, kada tahu enak, kada beda lah. Kemudian yang wajib lagi apa, usolli fardo, ya, beda dengan sunnah, ya, fardu lah. Karena fardu itu beda dengan sunnah. Karena apa? Makanya hendaknya kita quddimal aham minal muhim. Kalau ada sesuatu yang kita kodo, mungkin ya ahsan dia lebih baik mengkodo, karena pahala fardu itu wajib itu lebih besar dibandingkan pahala yang sunnah. Jadi pertama qasad niat melakukan sholat, yang kedua adalah menerangkan sembahyang apa, yang ketiga adalah fardu. Kemudian yang keempat, kalau dia makmuman wajib menambah makmuman lah, wajib menambah makmuman, ya, cuma 4. Tapi kalau imamnya bang, imam tidak apa-apa, kalau ada pakai imaman tidak apa-apa, sunnah aja. Tapi ada 4 sholat yang seorang imam wajib menambahkan niat nih imaman, ya kan, berarti usolli misalnya fardu, ya kan, jum'ah, ya kan,
imaman, wajib dia nambah imamannya. Kenapa? Imam sholat Jumat harus menambah imaman, wajib ya. Karena apa? Di antara yang wajib menambah daripada imaman ialah sholat Jumat. Sholat Jumat imamnya wajib menambah, jadi bahaya juga kalau imamnya tidak pakai imaman, makmumnya ada sah semua akhirnya. Kemudian yang kedua apa? Pertama imaman, yang kedua al-mu'adah, orang sholat mengulang. I'adatus sholat itu sunnah. Setiap sholat yang disunahkan berjamaah disunahkan i'adah, disunahkan mengulang. Sholat tarawih itu kan sunnah berjamaah, jadi sunnah juga mengulang. Makanya di trim itu sholat tarawih itu sampai subuh itu ada terus ya. Ada jam 11 malam, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Jadi bebas kalau kita nak tarawih itu jam berapa aja ada. Ya, artinya tarawihnya. Kenapa? Karena setiap sholat ya yang disunahkan berjamaah itu disunahkan mengulang. Sholat fardu misalnya maghrib ini sunahkan berjamaah, disunahkan juga kita untuk mengulang. Lah, witir itu sunnahnya berjamaah ketika Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan tidak disunahkan berjamaah, tidak disunahkan berjamaah ya. Berarti tidak disunahkan iyadah. Lah, apalagi misalkan sholat jenazah ya, sholat jenazah kita disunahkan juga ngulang, tidak apa-apa. Orang sholat lagi kita lah, sholat lagi. Jadi sholat yang mengulang, kalau dia sholatnya mu'adah, makmumnya juga mu'adah, maka wajib dia menambah imaman. Tapi kalau imamnya mu'adah, makmumnya adaan tidak boleh. Jadi misalkan di pondok kan rancak kejadian ya gurulah, artinya kalau di pondok itu biasanya kalau ketinggalan sholat subuh sikung, jadi murid ini minta kawan yang lain untuk membantu dia sembahyang lagi supaya apa? Dapat fadilah jamaah. Yang satu dapat fadilah jamaah ya kan, yang satunya dapat fadilah daripada i'adah. Nah, sholat mu'adah ini kalau dia sholatnya mu'adah disunnahkan dia dengan niat menambah daripada imaman. Kemudian yang ketiga al-manzurah jamaah, kita bernazar ya, sholat nazar. Soalnya aku bernazar, nah bila hajatku kabul aku bernazar sembahyang berjamaah. Nah, ketika dia bernazar maka sholat nazarnya tadi sholat apa? Soalnya sholat sunnah, maka imamnya wajib dengan apa? Dengan menambah kalimat daripada imaman. Ya, kemudian apa? Al-mutaqaddam fil matar, orang jamak takdim ya di dalam hujan lah, di dalam hujan, mungkin karena ingin ke masjid ya, menjadikan sholat mungkin ya, artinya kenapa? Soalnya jamak takdim ya, jamak takdim misalkan kalau dia terus sampai isya nanti akan datang angin ribut apa, enggak apa-apa, boleh jamak takdim boleh ya. Tapi memang artinya kalau jama itu 4 rakaat lah, tapi kalau qasar itu 2 rakaat. Jama itu 4 rakaat, menggabungkan sholat dalam satu waktu ya, menggabungkan sholat di dalam satu waktu lah. Jadi wallahu alam. Dan juga artinya sebelumnya juga mudah-mudahan minta maaf juga almarhum ya, kepada keluarga Haji Syahrin. Ulun pribadi minta maaf karena awak rasa nyaman tak melawat tadi rasa nggih terlambat juga, artinya biar istiqomah juga, mudah-mudahan yang ditinggalkan sabar juga kepada istri beliau, mudah-mudahan mendapatkan rahmat ya, mendapat syafaat baginda Rasulullah ya, dilapangkan kuburnya ya kan, dan juga mudah-mudahan artinya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga sabar insyaallah ada hikmahnya. Nah, saja Allah bertakon sedikit di sana. Masalah takbiratul ihram cuma tu Allahu Akbar, lamnya tu cuma badal badal. Kenapa orang itu panjang, apa bolehkah Imam Syafi'i memuliakan imam lain kah? Kan Allahu Akbar badal itu berapa harakat? Cuma 2 harakat jakala. Itu panjang benar Allahu Akbar aja. Keluar pada badal mengikut kita itu apa imam apa kita ini mengikut imam apa? Nah, memuliakan panjang dan lah. Jadi di dalam sholat takbiratul ihram, di dalam sholat takbiratul ihram itu yang terpenting, yang maksud daripada imam yang sekiranya tidak merubah makna, karena ada 8 qiraah di dalam takbiratul ihram itu yang bisa merubah makna. Ada yang sekiranya maknanya menjadi darah haid ya, kemudian ada yang maknanya menjadi, ada 8.
kemarin kan ulun sampaikan tentang masalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah salah satu daripada rukun qauli yang wajib kita baca. Di antaranya takbiratul ihram, dan juga asalkan jangan merubah daripada makna. Tapi kita tetap mengikuti Imam Syafi'i lah atau imam lain kah? Wallah. Yang membolehkan untuk kita ini mengikut Imam Syafi'i aja, tetap nang panjang kita nah. Kita bertakun menentukan aja, nanti kita akan ya. Yang penting nang panjang kan banyak orang tuh menjadi imam Allahu Akbar. Nah nang panjang itu sedangkan barisnya kan cuma mad badal. Mad badal itu kan nang berduris itu mad badal ngarannya lain mad majid mutasil panjang kita. Nah apakah Imam Syafi'i yang memuliakan atau imam lain kan? Allah alam warahmatullahi. Jadi kita tetap aja Imam Syafi'i lah mana lah. Ya itu kan masalah talfik aja, masalah perbedaan di dalamnya imam mazhab. Jadi ada talfik, ada taglid. Ya, taglid ini mazhab, tapi kalau talfik perbedaan di antara ulamanya Imam Syafi'i, itu talfik namanya. Itu artinya kenapa? Dan kita tidak boleh juga artinya melakukan sesuatu yang sekiranya hurujan keluar daripada al-mu'tamad, apa yang biasa dilakukan oleh orang. Jadi yang ulun ketahui cuma ada beberapa bacaan takbiratul ihram itu yang merubah makna, yang tidak boleh itu ada 8. Cuma kalau yang masalah mad lazim mad badal ada Allah alam. Apakah tetap Imam Syafi'i kita membaca takbiratul panjang mungkin, itu tetap imam lain kan? Allah alam. Syafi'i juga mungkin talfik. Ya alhamdulillah juga ya bagus, artinya kalau ada sesuatu itu yang harus ditanyakan, karena apa, kita dikatakan dalam pertanyaan ini adalah salah satu, karena apa, nang menyampaikan itu kalau ditanya berarti rasa himung. Kenapa? Oh berarti menyimak gitu loh. Kalau kada bertanya diam aja, bingung juga, rasa halulung nang di muka kan. Artinya kenapa? Bertanya itu adalah kunci untuk mencapai daripada sarair, rahasia di dalam ilmu itu. Ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan daripada rahasia kenikmatan ya di dalam apa saja bentuknya, yang penting ilmu ya. Dia tidak bisa mendapatkan itu kecuali setelah dia mau bertanya. Itu diantaranya. Dan juga beberapa imam kita yang dulu, mereka tidak akan mau tinggal di suatu tempat kalau mereka misalkan nih seorang ulama, ulun lupa siapa namanya, kalau beliau tinggal hijrah ke suatu tempat, kemudian ketika beliau menyampaikan tidak ada orang yang bertanya kepada beliau, beliau hijrah dari tempat itu karena beliau mengatakan ini daerah mati daripada masalah ilmu. Itu diantaranya juga, artinya itu termasuk bagus, miftah, kunci kita. Makanya tapi kebanyakan bertanya pulang, hati-hati juga, jangan jadi apa Bani Israel. Artinya apa, akhirnya apa, dia bertakun sapinya apa, warnanya apa, ya kan gitu, kalau bahaya juga ya. Artinya kita tidak malu-malu untuk mengatakan wallahu alam. Imam Malik bisa ditanya 40 pertanyaan, 39 beliau mengatakan wallahu alam, dan 1 beliau bisa jawab. Itu Imam Malik. Artinya kenapa kita harus mohon kebanyakan bertanya. Al-agil ya paham bil isyarat, maksudnya orang berakal itu dia paham dengan isyarat. Misalnya kita bisa orang kita mencari anak buah begawi, misalkan ikam nah tukar tukaran bang paku, lalu nang bosnya ini anak buahnya nang begawi tadi pakai apa nukarnya aja, artinya kemudian dima betakun macam. Nah kenapa orang berakal itu tidak perlu menanyakan pakai apa nukarnya di mana, yang penting paku kayak ini tukar. Yang selanjutnya pikiran seorang mau di tahun gitu, karena ada orang bisa anak buah nang sampai 2-30 lah, stres bosnya. Kenapa? Seikung anak buah nih, jangan. Artinya lagi orang berakal itu paham dengan isyarat. Jangan sampai kita menunjukkan dengan as-su'al ma yahtadil jawab, pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban, ya kan? Artinya apa? Membuang-buang waktu. Artinya jangan sampai. Alhamdulillah malam ini tergabung ulun guru Muhammad lah, luar biasa. Cuma sedih gak ada mau suruh dok diga ulun. Jadi luar biasa juga, kapan-kapan kena bergantian kita guru radio. Insyaallah guru Muhammad lah pengantin.
Wallahu alam. Nah, artinya itu maaf, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya rabbul syai' bi qudratika ala kulli syai' wa la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai'. Sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.